Sehat ya Kak. Yes. Nah adik-adik, sekarang kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita kembali mau bersekolah nih bersama-sama, tapi sebelumnya apa Kak Andes? Ya, jangan lupa ya buat adik-adik sekolah minggu semuanya harus berpakaian yang rapi dulu Kak Manda. Betul Kak Andes. Nah, setelah itu jangan ada sambil makan, sambil tidur-tiduran ya Kak Manda. Dan sisinya harus benar ya Kak. Betul sekali. Dan yang paling penting Kak Manda, yang terakhir, Apa tuh Kak Andes? harus disiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Alat tulisnya. Oke Kak Andes. Adik-adik semua, kita mau persiapkan diri kita. Kita mau menyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik sekolah minggu semuanya boleh bantu berdiri ya Kak Manda? Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, alam semerbak bunga pada, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, alam semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, minta Kandes untuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus boleh memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya dan memberkati kami semua dan memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan dan hingga pada akhirnya. Ampuni untuk setiap kesalahan kami Tuhan Yesus, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri ya Kak Andes. Betul, Kita Kak. kembali mau mengangkat pujian Happy Ya Ya. Dan lupa pakai gerakannya Mama ya. Kanan dulu ya. Ya ya ya. Ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kembali mengingat 10 perintah Allah Kak Andes. Yang ketiga dan yang keberapa Kak Andes? Keempat, Kak Manda. Betul sekali. Yang ketiga apa nih Kak Oke, Andes? adik-adik, untuk perintah Allah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, Kak Manda. Yang keempat, adik-adik, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Betul sekali. Jadi adik-adik semua harus ingat lagi ya Kak Manda ya. Dan dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, adik-adik sekolah minggu boleh bersama duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik, mau memberikan persembahan. Boleh adik-adik persiapkan persembahannya. Boleh juga dikirim ke nomor rekening bendahara sekolah minggu yang akan tercantum di Bawah di ini. bawah ini. Oke adik-adik, selamat memberi.
adik-adik semua, kita sudah memberikan yang terbaik ya Kak Andes. Sekarang kita mau berdoa persembahan yang Kak Andes mau berdoa persembahan. Oke, baik. Yuk lipat tangannya kembali adik-adik suamiku semuanya. Kita mau berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh dipergunakan dengan baik juga, baik untuk di sekitar kami, baik gereja kami, dan juga baik untuk di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun juga tangan-tangan yang belum memberi. Semua akan terus Tuhan Yesus boleh memberkati. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah sekarang adik-adik kita mau bangkit kembali, bangkit berdiri kembali. Kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Demikian, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh silahkan duduk kembali. Nah Kak Andes, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang dibawa oleh siapa Kak Andes? Ini ada Kalusi Bang Anda yang akan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Oke Kak Andes, tapi sebelumnya mari kita angkat pujian berikut ini. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini Kalusi akan menyampaikan firman Tuhan tentang apa itu dosa. Nah sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon hikmat dan pertolongan-Mu ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam hati kami. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelumnya kakak mau tunjukin video dulu ya. Sekarang adik-adik lihat dulu video ini ya. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun,
Begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar. Tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Kenapa kebunku jadi berantakan? Timun-timunku juga habis tidak tersisa. Siapa yang telah berbuat seperti ini? Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak. Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas. Tolong, siapapun, tolong lepaskan aku. Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap Kancil. Akhirnya ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus. Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku. Nah, adik-adik tadi sudah lihat videonya kan? Bagaimana si Kancil itu tergoda untuk melakukan satu kejahatan, ya, kenakalan kecil. Sebenarnya dia masih bisa ngelawan keinginan yang tidak baik itu, tapi dia membiarkan hatinya terbawa pikirannya untuk melakukan hal tersebut, sehingga akhirnya dia kena hukuman, ya kan? Harusnya dia bisa saja menghindari, tapi dia tidak mau berusaha untuk melawan keinginan yang tidak baik itu, sehingga dia akhirnya jatuh dalam dosa dan dia menerima akibatnya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak sekali godaan. Ya, banyak sekali hal-hal yang akan membawa adik-adik untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik, sebelumnya kita mau buka firman Tuhan dulu, ya. Apa sih dosa itu? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 4, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.
Jadi adik-adik, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, ya. Baik melalui hati kita, pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak menyenangkan hati Tuhan, itu namanya dosa. Ya, adik-adik, kalau setiap hari ya kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bayangkan jadi apa hidup kita. Pasti nggak ada damai sejahtera. Kita akan merasa gelisah. Karena setiap hal yang tidak baik yang kita lakukan, pasti membuat kita menjadi tidak nyaman. Dan orang-orang sekitar kita juga menjadi tidak nyaman. Karena dampak dosa itu tidak baik ya adik-adik ya. Nah, kita harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan adik-adik. Tuhan sudah menciptakan kita semua dengan segala keunikan kita, dengan segala kelebihan kita. Maka pakailah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan pakai apa yang ada dalam dirimu untuk hal-hal yang tidak baik, yang akan mendatangkan dosa, yang akan mendatangkan kesedihan dalam hatimu atau bagi orang tuamu, ya. Nah, adik-adik tahu apa saja dampak dari dosa? Dampak dari dosa itu sangat tidak baik, adik-adik. Ya, yang pertama adalah dampak dari dosa adalah maut. Ya, kita bisa baca di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, ayat 23a ya adik-adik, Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, maut itu apa? Mati. Ya, bayangkan kalau kita hidup dalam dosa dan kita mati pun dalam dosa. Aduh, nggak enak ya adik-adik, aduh sedih banget. Pasti kebayang nggak kita masuk mana neraka ya, pastinya ya. Nah, itu yang pertama, bahwa dampak dosa adalah maut. Dampak dosa yang lainnya adalah kita kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan. Coba bayangin, kalau kita kehilangan hubungan baik dengan Tuhan, ya kita pasti akan sering merasakan ketakutan. Kita nggak tahu mau minta tolong sama siapa, perlindungan. Karena kita sendiri sering berbuat jahat, kita berbuat banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, dampak dosa itu adalah kita akan menjadi musuh Allah. Karena apa? Karena kita selalu hidup di dalam dosa. Maka kita akan menjadi musuh Allah. Ya. Karena apa deh? Coba bayangin. Begitu mengerikannya dampak dosa. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya atau berdoa setiap hari, lalu mendengarkan kita beribadah bersama keluarga kita setiap malam. Jadikan firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi kekuatan dan menjadi senjata bagimu untuk melewati setiap hari, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Khususnya anak-anak kelas besar, begitu banyak godaan yang terjadi, baik dari handphone ya, atau dari kehidupan sosial kita, orang-orang teman-teman kita, banyak hal. Perhatikan, kalau itu membuatmu menjadi anak Tuhan yang melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka tinggalkan. Jangan biarkan dirimu dibawa, ditarik oleh dosa untuk melakukan dosa. Seperti kancil itu, dia bisa saja kan berbelok, dia bisa saja mencari, langsung berputar arah dan tidak tetap di situ, tidak jalan di situ, tapi dia membiarkan dirinya sehingga akhirnya dia jatuh dalam dosa dan dia menerima upahnya. Ya, upah dosa adalah maut. Dia hampir saja kalau ketangkap sama Pak
petani itu, dia bisa saja dia akan dibunuh kan. Nah, adik-adik, maka mari adik-adik, kita harus belajar hidup bersama-sama, saling mengingatkan, saling menguatkan, agar hari demi hari kita minta pertolongan Tuhan, agar adik-adik boleh hidup seturut dengan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, supaya apa? Kamu merasakan kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan Yesus, karena kamu sudah diselamatkan. Kamu mau belajar untuk hidup benar di dalam Tuhan, ya. Karena adik-adik, kalau kita terus belajar dekat dengan Allah, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengingatnya dalam hati dan pikiran kita, supaya kita tahu mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak. Kita minta kekuatan dari Tuhan dan Roh Kudus agar kita bisa melawan kuasa dosa. Maka adik-adik, kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan selalu akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Nah, khususnya balik lagi kakak ingatkan, setiap anak-anak sekolah minggu minta terus rajin berdoa. Tuhan kasih aku kekuatan, teman aku ngajak aku untuk melakukan ini, teman aku ngajak aku nonton film ini yang tidak baik, teman aku ngajak aku merokok, atau Tuhan, teman aku ngajak aku ngambil uang mama untuk jajan ini. Minta pertolongan sama Tuhan supaya kamu diluputkan dari dosa, ya adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Belajarlah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat firman Tuhan dan melakukan kehendak perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kamu boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua kalian. Ya, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang teguh di dalam hati kami, iman kami untuk melakukan apa yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dan senjata untuk kami melawan segala kuasa dosa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Kak Lucy, untuk firman-Nya pada hari ini. Kita boleh diberkati ya Kak Anies ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari Kak Lucy. Sekarang kita akan menyanyikan lagu respon firman Tuhan kita. Kita menyanyikan lagu Doa Yabes. Jangan perlu
adik-adik kita telah selesai ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari adik-adik terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.